Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Video kali ini saya akan membahas beberapa resume yang muncul dari teman-teman ya Kak ya. Nggak dirasa udah part 10 aja, jadi semakin banyak FR-FR yang beredar. Oke, mari kita simak videonya sampai habis. Mengenai perdarahan postpartum, ada dua, yaitu HPP primer dan HPP sekunder. Kalau HPP primer itu setelah bayi lahir dalam waktu 24 jam pertama, disebabkan karena atonia, robekan, retensio, inversio, sisa plasenta, kelainan pembekuan darah. Sedangkan HPP sekunder itu lebih dari 24 jam setelah bayi lahir, yang disebabkan oleh sisa plasenta atau endometritis. Nah, ini jumlah kehilangan cairannya itu antara 500 sampai dengan 1000 cc. Nah, kebutuhan untuk nutrisi nifas, konsumsi tambahan itu dengan 500 kalori per hari, sedangkan minumnya itu 3 liter per hari. Kemudian fungsi vitamin A untuk ibu nifas, kapsul diberi 2 tablet berisi 200.000 IU, vitamin A 1 tablet segera setelah persalinan, kemudian diberi jarak 24 jam, lalu tablet kedua. Kemudian fungsinya untuk meningkatkan kadar vitamin A dalam ASI dan daya tahan tubuh untuk ibu dan bayi. Nah, berikut untuk kebutuhan nutrisi balita dan kebutuhan cairan balita. Untuk nutrisi itu 6-8 bulan 200 kilokalori, umur 9-11 bulan itu 300 kilokalori, 12-23 bulan itu 550 kilokalori. Sedangkan untuk cairannya 6-8 bulan itu 800 cc, 9-11 itu 900 sampai 1200 cc. Ini cc ya Kak, bukan kilokalori. Kemudian 12-23 bulan itu adalah 1300 cc. Nah, ini untuk masa pemakaian vaksin. Untuk yang DT itu diberi masa pemakaian yaitu 4 minggu setelah vaksin itu dibuka. Jadi keterangannya dicantumkan tanggal pertama kali vaksin digunakan, kemudian cantumkan waktu vaksin dilarutkan. Itu yang dipertimbangkan. Indikator keberhasilan IMD, yaitu bayi bisa menyusui 1 jam. Jika belum menemukan puting, itu dalam waktu 1 jam, maka posisikan bayi lebih dekat dengan puting ibu dan biarkan kontak 30-60 menit berikutnya. Jika belum berhasil dalam waktu 2 jam, pindahkan ibu ke ruang pemulihan dan bayi tetap di dada ibu. Kemudian dilanjutkan perawatan neonatal dan dikembalikan bayi kepada ibu. Nah, ini untuk posisi ibu dalam penanganan tali pusat menumbung ya, Kak, ya. Yang saya dapatkan itu dua-dua bisa, karena sifatnya gini, posisi kaki atau posisi badan itu harus lebih tinggi daripada kepala. Begitupun dengan posisi knee chest di sini. Kalau memang pada dasarnya knee chest itu digunakan untuk bayi yang sungsang, kalau di buku yang saya baca itu bisa juga untuk tali pusat menumbung, karena posisinya itu dibuat sujud, ya, posisi dibuat sujud dan sehingga tali pusatnya itu bisa lebih rendah gitu loh Kak daripada jalan lahirnya. Nah, bagaimana dengan bedanya dengan tenderbug? Tenderbug juga begitu. Posisi kakinya itu akan dibuat lebih tinggi daripada posisi kepala supaya tali pusatnya itu tetap berada di atas. Seperti itu ya Kak. Terus kalau misalnya, nah yang membedakan apa? Kalau untuk Triangle itu lebih banyak memang digunakan sebagai persiapan SC-nya ya Kak. Sambil menunggu persiapan SC, kita siapkan ibu dengan posisi tenderbug agar pas ibunya pindah itu lebih mudah. Kalau untuk knee chest kan agak sulit karena posisinya itu sujud ya. Nah, untuk pengaturan posisi ibu, kenapa tidak boleh terlentang? Karena akan menurunkan pasokan oksigen dari ibu ke janin. Jadi, untuk salah satu itu dianjurkan untuk posisi tegak, seperti berjalan, berdiri, dan jongkok. Kemudian, kalau ada pasien yang nggak ada kontraksi, terus dipaksa untuk penegangan tali pusat, apa yang terjadi? Itu bisa menyebabkan inversio uteris ya, Kak, karena bisa ada kontraksi terus dipaksa buat tarik itu takutnya uterusnya itu bisa terbalik ya. Dosis asam folat yaitu untuk ibu hamil normal 400 mikrogram, kemudian dengan ibu hamil yang memiliki riwayat anak cacat itu 4000 mikrogram. Kemudian penilaian bayi gumo dilihat dari cara menyusui ibu. Yang dilihat yang pertama itu harus menyendawakan bayinya setelah habis menyusui.
Kemudian menegakkan kepala bayi pada dada ibu, posisi kepala lebih tinggi, posisi 30-50 derajat. Dan yang terakhir, tidak menggendong, mengayun, memijat terutama di daerah perut. Ini untuk manfaat vitamin E untuk lansia, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, terutama pada usia lanjut, maupun mengurangi kerusakan oksidatif yang dapat menimbulkan adanya sel kanker. Untuk puting susu lecet, yaitu penanganannya dianjurkan ibu tetap menyusui, kemudian dilihat teknik menyusuinya udah benar atau belum. Setelah itu yang terakhir mengoleskan ASI ke puting. Setelah itu, kalau misalnya ada pasien payudaranya itu bengkak, kemudian bernanah, datang ke BPM. Itu berarti tandanya ada abses payudara ya Kak ya. Pada bidan itu bisa diberikan analgetik atau antipiretik jika misalnya pasiennya itu demam. Terus kemudian dilakukan rujukan. Kemudian ibu dengan suntik KB yang mengalami keputihan itu bisa diberikan vitamin C karena apa? Karena vitamin C itu dapat mencegah pertumbuhan jamur karena sifatnya yang asam. Kemudian indikator untuk melihat keberhasilan ANC yaitu dari capaian cakupan K1 dan K4-nya ya Kak ya, pada saat melakukan kunjungan di tenaga kesehatan. Ada juga soal ini bumil 11 minggu, ini agak nggak jelas sih, B24 atau B20. Kemudian konsul senggama, pendidikan kesehatannya itu apa? Kalau saya itu tidak melihat dia B24 atau B20-nya, mungkin ya lebih kalau misalnya ada IMS-nya itu bisa menggunakan kondom ya Kak ya. Terus untuk usia kehamilannya itu 11 minggu, itu masih TM1 atau hamil usia muda, takutnya terjadi abortus atau kehamilan tidak baik, pokoknya yang nggak diinginkan seperti itu. Jadi kita menganjurkan atau memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan atau tanda bahaya kehamilan ya. Kemudian apa intervensi untuk posyandu yang ingin madya tapi belum tercapai? Yaitu dilakukan perbaikan peringkat dengan meningkatkan cakupan atau mengikut sertakan tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih menggiatkan kader dalam mengelola kegiatan. Pelatihannya berupa pelatihan TOMA menggunakan modul posyandu metode simulasi. Terus menerapkan SMD dan MMD dengan merumuskan masalah yang dihadapi, kemudian mencari solusi dalam rangka meningkatkan cakupan posyandu. Kalau misalnya ada di kala 1 pembukaan 7, kemudian ketubannya pecah ya Kak, dilihat dulu ketubannya itu warnanya gimana, apakah ada mekonium atau darah. Nah, kalau misalnya ketubannya itu aman, jernih, kita lakukan vagina touch atau pemeriksaan dalam ya Kak ya. Kemudian untuk ligamen yang hipertrofi bisa teraba di luar panggul adalah ligamen rotundum ya Kak, ligamen yang menyangga dari uterus atau rahim. Untuk laporan bulanan yang harus dilakukan oleh puskesmas itu ada LB1, LB2, LB3, sama LB4. Kalau untuk KIA sendiri itu berada di LB3, yaitu gizi, KIA, imunisasi, sama pengendalian penyakit menular. Terus ada soal, kalau misalnya ibunya pasang IUD, kapan boleh senggama? Nah, kalau misalnya IUD-nya itu IUD biasa, bisa menunggu 24 jam. Tetapi kalau IUD-nya hormonal, seperti yang berisi levonorgestrel, itu menunggu 7 hari untuk senggama. Nah, ini untuk interpretasi laboratorium ya, Kak. Itu paling banyak katanya reduksi urin. Reduksi urin itu untuk menilai glukosa urin ya, dengan menggunakan pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan di bidan. Untuk positif 1 itu hijau, positif 2 kuning, positif 3 coklat, dan positif 4 itu merah bata. Untuk positif 3, biasa Kakak ada yang ketemu jingga ya, bisa coklat atau jingga. Kalau saya baca di buku itu dapatnya coklat ya, Kak ya. Nah, ini untuk fase berduka. Yang pertama fase menyangkal, fase marah, fase tawar-menawar, fase depresi, sama fase menerima. Nanti pasti kalau misalnya di soal kayak pengertian dari ini atau enggak disebutkan ibunya ciri-cirinya kayak gini, apakah dia habis dapat masalah, terus dia marah atas apa yang masalahnya itu, berarti jawabannya adalah fase marah. Gitu ya. Nah, untuk pemberian tablet zinc, di sini sesuai dengan umurnya yang saya dapat. Untuk usia kurang dari 6 bulan, itu setengah tablet atau 10 mg selama 10 hari.
Usia 6 bulan atau lebih itu 1 tablet 10 mg selama 10 hari. 20 mg. Kemudian untuk 7 langkah Varney itu ada 7, dimulai dari pengkajian, diagnosa masalah aktual, diagnosa potensial, kemudian tindakan segera, menyusun rencana asuhan secara menyeluruh, implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Nah, ini untuk pengertian dari teori disonansi kognitif yang dikeluarkan oleh Leon Festinger, di mana ini adalah teori psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dengan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Untuk metode pemberian nutrisi BBLR atau prematur ini menggunakan jalur enteral atau pipa orgastrik, bisa juga parenteral ya Kak ya. Tetapi lebih direkomendasikan untuk enteral karena takutnya kalau misalnya parenteral itu memiliki resiko untuk terjadinya komplikasi sepsis dan infeksi. Nah, ini untuk jumlah pemberian nutrisi BBLR. Diberikan sesuai dengan berat badannya bayi. Kalau misalnya kurang dari 1000, itu dapat dimulai dari 15-20 cc per kilo per BB per hari. Kalau misalnya lebih dari 1000, itu dapat dimulai dengan 30 cc per kilo per BB per hari. Berikutnya untuk 7T dari minum obat atau pemberian obat, yaitu tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pemberian, tepat dokumentasi, dan yang terakhir tepat informasi. Oke, saya kira untuk materi video kali ini cukup sekian ya Kak ya. Semoga bisa dipahami. Nanti sambil Kakak baca-baca juga ya Kak ya, soalnya saya hanya menjelaskan secara poin-poinnya aja. Nanti Kakak bisa baca. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.